Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dance di pembahasan Suikoden. Di video kali ini gue bakal lanjut bahas manga Genso Suikoden 3 volume 2 chapter 1. Dan ya, daripada kelamaan, langsung aja kita ke pembahasannya. Di awal pembukaan volume 2 chapter 1, Chris mengalami banyak mimpi buruk sejak dia pingsan dalam perjalanan pulang setelah membakar desa Karaya. Dari mulai kematian Kapten Galahad, kematian teman-teman dan pasukan yang berada di bawah pimpinannya, sampai Hugo yang telah menjadi sangat kuat dan datang kepada Chris untuk membalaskan dendam Lulu dan apa yang telah Chris lakukan kepada desa Karaya. Tapi untungnya Chris terbangun dari pingsannya dan teman-teman kesatrianya menyuruhnya untuk beristirahat. Sedangkan Salom menggantikan tugas Chris untuk melapor kepada para konsil. Nah, saat Salom sedang rapat dengan para konsil Zeksen, mereka memuji tindakan Chris yang membakar desa Karaya. Mereka juga mengatakan bahwa sebaiknya negara melakukan serangan lanjutan agar para Grasslander tidak sempat memulihkan diri sehingga kemenangan akan menjadi milik Zeksen dengan mudah. Salom yang mendengar pendapat para konsil langsung membantah mereka dengan tegas. Salom mengatakan kalau kesatria Zeksen hanya bertugas untuk melindungi negara, bukan menyerang dan membantai warga sipil dari pihak lawan. Ia juga meminta para konsil untuk melakukan upacara penghormatan terhadap pasukan Zeksen yang tewas di medan pertempuran. Karena dari pertempuran sebelumnya pun pemerintah sama sekali belum melakukan upacara penghormatan. Tetapi para konsil langsung membantah pendapat Salom dan mereka memerintahkan Salom untuk segera menghancurkan Lizard Clan. Dengan alasan bahwa pengkhianatan Grasslander terhadap perjanjian perdamaian adalah bukti kalau demi melindungi negara, maka mereka harus memusnahkan para Grasslander sampai ke akar-akarnya. Mendengar hal tersebut, Salom semakin marah. Ia mengatakan kalau prajurit Zeksen juga butuh istirahat untuk memulihkan kekuatannya dari pertempuran sebelumnya. Salom juga terang-terangan mengatakan kalau ada sesuatu yang disembunyikan para konsil dari para Six Knights. Hal itu karena para konsil sudah mendapatkan berita tentang serangan kejutan yang dilakukan Grassland. Padahal pada saat itu para ksatria Zeksen yang selamat pergi ke desa Karaya. Karena para Grasslander telah menutup jalan pulang mereka dan berniat menyerbu Brass Castle. Tetapi pendapat Salom sama sekali tidak dihargai oleh para konsil, sehingga akhirnya Salom memutuskan untuk pergi dari rapat tersebut. Berganti ke sudut pandang Grassland, setelah desanya dibakar habis oleh pasukan Zeksen, para Lizardlah yang memberikan tempat tinggal untuk para Karaya. Nah, kalau kalian ingat di chapter sebelumnya Hugo nanya tentang apa yang terjadi di desa Karaya, dia kan dikasih tahu sama orang Karaya yang masih di sana. Nah, orang itu berhasil selamat dan ngasih tahu ke Lucia kalau Hugo dan yang lainnya masih hidup sebelum dia pergi dari Karaya. Karena posisinya sebagai pemimpin dari suku Karaya, Lucia harus tetap tenang dan terlihat positif. Walaupun sebenarnya Lucia sangat khawatir dengan Hugo, dan dia takut kalau kejadian akhir-akhir ini adalah pertanda buruk bagi masa depan Grassland. Tak lama kemudian, para Karaya dan Lizard melakukan rapat besar. Di situ, Dupa menceritakan tentang apa yang terjadi di Great Hollow ketika dia dan Lucia sedang berunding dengan Chris. Jadi, kata saksi mata, mereka melihat pasukan Zeksen yang dipimpin Chris menyerang Great Hollow dalam jumlah yang besar. Lalu, saat para Lizard sedang menahan serangan tersebut, Basba memiliki firasat buruk tentang tujuan dari penyerangan itu sendiri. Karena rasa khawatir yang mengganggu pikirannya, akhirnya Basba menyuruh bawahannya untuk mengecek keadaan Lord Zephon. Tetapi ketika bawahannya sampai ke ruangan Lord Zephon, ia melihat Lord Zephon sudah tewas bersimbah darah. Nah, katanya, Lizard yang menjadi utusan untuk memberitahu Grasslander yang sedang berunding dengan Zeksen, dia adalah Lizard yang terakhir masuk ke ruangan Lord Zephon, dan setelah menyampaikan pesan kepada Dupa, Lizard tersebut menghilang entah kemana. Jadi, hal itu membuat para Lizard yang lain berasumsi bahwa sepertinya Zeksen menggunakan kekuatan Rune yang bisa menggandakan dirinya menjadi dua. Dan mereka juga berasumsi bahwa ada Lizard pengkhianat yang membelot ke kubu Zeksen. Karena Lucia dan Dupa menyadari sebuah kejanggalan dalam kasus kematian Lord Zephon dan penyerangan Great Hollow. Yang dimana di saat yang sama, Chris juga sedang berunding tentang gencatan senjata dengan Dupa, Sarah, dan Lucia. Sehingga menjadi hal yang mustahil jika Zeksen tidak menggunakan kekuatan Rune, karena penyerangan yang terjadi di Great Hollow juga dipimpin oleh Chris. Beberapa saat kemudian setelah rapat selesai, Shiba kembali ke Great Hollow bersama Hugo dan yang lainnya. Kedatangan Hugo pun disambut dengan hangat oleh Lucia dan Luce. Tetapi saat mengetahui kalau Lulu tewas di desa Karaya karena dibunuh oleh Zeksen, Luce tidak sanggup menahan air matanya. Walaupun sebenarnya dia udah ikhlas karena Lulu mati sebagai prajurit Karaya yang pemberani. Dan dia juga tidak menyalahkan Hugo atas kematian Lulu, karena dia jugalah yang mengizinkan Lulu untuk pergi bersama Hugo. Setelah semuanya berkumpul, para Grasslander yang berada di sana menyanyikan sebuah lagu untuk ritual penghormatan bagi para Grasslander yang tewas di medan pertempuran. Karena menurut kepercayaan para Grasslander, ketika mereka mati maka mereka akan menjadi spirit yang selalu menyatu dengan alam. Berganti ke Gedo dan yang lainnya, mereka sedang menenangkan Ayla yang sedih sekaligus marah kepada Gedo, karena Gedo menahannya untuk pergi ke desa Karaya saat desa Karaya sedang dibakar.
Tetapi Gedo mengatakan kalau Ayla akan mati jika saat itu ia kembali ke sana. Dan mereka juga tidak bisa memberikan perlawanan jika mereka ikut pergi ke desa Karaya. Ya, walaupun kita tahu kalau sebenarnya Gedo bisa menolong desa Karaya karena Gedo memiliki hahaha, tapi dia masih merahasiakannya bahkan dari rekan-rekannya. Nah, setelah keadaan lebih tenang, akhirnya mereka mulai ngobrol dan Ayla menceritakan kemampuan yang dimilikinya. Yang dimana pada dasarnya para Gracelander mampu merasakan hal-hal yang berhubungan dengan alam karena kekuatan spirit. Tapi hanya beberapa orang saja yang memiliki kemampuan tersebut dengan level yang lebih tinggi. Di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja Ayla memberitahu kalau ada banyak monster Graceland yang akan menyerang mereka. Gedo dan yang lainnya pun terkejut kalau ternyata Ayla benar-benar bisa merasakan hal-hal yang berhubungan dengan alam. Mereka pun akhirnya bertarung dan berhasil membunuh monster-monster tersebut dengan mudah, yang dimana hal itu juga membuat Ayla terkejut karena ternyata mereka jauh lebih kuat dari yang Ayla bayangkan. Nah, karena serangan monster tersebut, Gedo dan yang lainnya sadar kalau mereka tidak bisa bersantai terus-terusan. Akhirnya mereka pun mengucapkan salam perpisahan dengan Ayla untuk melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Ayla meminta mereka untuk membawanya juga. Ia berjanji akan membantu mereka dan mengikuti aturan mereka, karena saat ini Ayla tidak ingin kembali ke Graceland sebelum ia bertemu dan membalaskan dendamnya kepada orang yang telah membakar desa Karaya. Awalnya CS menolak permintaan Ayla karena memang untuk kebutuhan hidup mereka saja uang mereka pas-pasan. Tapi karena Gedo dan yang lainnya mengizinkan Ayla untuk ikut, akhirnya Ayla pun bergabung dengan mereka dan melakukan perjalanan ke kota Celeria. Sebuah kota di Harmonia yang cukup besar yang berada di dekat perbatasan antara Holy Kingdom of Harmonia, Graceland, dan Dunar Republik. Nah, by the way, di manga juga cukup banyak misteri-misteri kecil yang diungkap. Tapi kalau yang nggak penting-penting banget, nggak gue bahas di pertengahan video. Nah, di chapter ini mulai ada interaksi antara Jax dan Ayla. Gue nggak tahu ya apakah si Jax ini emang anak yang polos dan cuma mau berusaha bikin temannya bahagia terus, atau si Jax ternyata emang suka sama Ayla tapi nggak berani ngungkapin perasaannya, atau mungkin dia nggak tahu cara ngungkapin perasaannya. Mungkin misteri-misteri kecil kayak gini bakal gue bahas kalau misalnya memang ada clue-nya, atau syukur-syukur kalau memang ini tuh bisa jadi fakta gitu, bukan teori gitu. Ya mungkin bakal gue bahas. Dan ya mungkin segitu aja dulu pembahasan kali ini. Gua Dans, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.